Enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan pada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan khususnya nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan untuk dapat menghadiri pada kegiatan malam hari ini, yaitu kegiatan kajian yang bertemakan kisah di bulan Dzulhijjah. Tak lupa pula, salawat beserta salam kita curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, tabiin tabiatnya, pada saudaranya, dan semoga kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Ustadz Bonsen yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri pada kegiatan malam hari ini, yaitu kajian yang bertemakan kisah di bulan Dzulhijjah yang diselenggarakan oleh organisasi atau komunitas Ashabul Jannah atau disingkat AJA. Tak lupa pula, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya juga untuk bisa menghadiri pada kegiatan hari ini. Pertama-tama, izin Pak Ustadz dan seluruh peserta perkenalkan diri. Saya Wildan Nugraha, alumni dari SMK Setia Bakti, sebagai moderator yang akan memandu acara dari awal sampai dengan selesai. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan rules atau peraturan selama Jumit atau kajian berlangsung. Kami sampaikan juga hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peserta selama kajian berlangsung. Pertama, Jumit akan dibuka 10 menit sebelum waktu acara. Dimohon kerjasama peserta agar dapat hadir maksimal 5 menit sebelum acara dimulai. Kedua, pada saat acara berlangsung, untuk peserta, mic dimohon untuk di-mute dan nantinya akan dibantu oleh bagian teknisi. 3, peserta yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, kemudian pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang akan dibacakan oleh moderator. Yang keempat, bisa bertanya dengan cara langsung aktifkan mikrofon. Yang kelima, peserta diharapkan tidak meninggalkan room selama acara berlangsung. Keenam, jika peserta mengalami kendala, bisa menghubungi CP. Dan yang terakhir, siapkan impact terbaikmu. Baik, untuk memulai acara kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk rangkaian acara pertama, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Restu. Untuk Saudara Restu, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya dari Wildan Nugraha. Saudara Wildan Nugraha, terima kasih atas waktunya.
Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, tapi izin kepada semuanya, kemungkinan saya tidak bisa mengaktifkan kamera saya karena apabila diaktifkan akan langsung out kembali. Izin saya langsung bacakan saja. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi alla ma'rajakuhum min bahimmatin al-amani fa'illahukum illahun wahidun falahu aslimu wa basiri al-mukhbitin allazina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wal sabirina alla ma asabahum wal mukimi al-salati wa mimma razaqnahum yunfikun. Sadaqallahul azim. Astagfirullah. Mohon maaf. Alhamdulillah pembacaan ayat suci Al-Quran telah selesai. Semoga baik yang membaca ataupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, rangkaian acara berikutnya yakni acara inti. Namun sebelum itu izinkan kami membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Bapak Pansen Sindu Prawito MM. Tempat lahir umur Bandung 46 tahun. Alamat Margahayu Raya Bandung. Pekerjaan dosen organisasi Ketua DKM Al-Muhajirin Jalan Pluto Utara 24 Bandung. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair, baik. Bagaimana Baik, kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kebetulan Pak Ustadz, saya juga di Al-Muhajir, Jalan Jupiter. Al-Muhajir. Oh, Ya, Jupiter. Masya Allah. Ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, tanpa berlama-lama, kami persilahkan kepada Bapak Ustadz, yakni Pak Ustadz Ponsen untuk menyampaikan materinya. Mangga Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da bida'watihi wa iltizama bitariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidatan min kiasalina amalihi wa masdarin ahkami ma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ya adik-adik dari Ajah itu apa? Ashabul Jannah ya. Jannah, Pak Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, pada sehat semuanya? Ramang, sudah enak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Baik, ini kali keberapa ya saya diminta untuk diamanahi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas kepercayaannya ya. Saya bukan yang paling fakih ya, tapi saya fakir dalam hal ilmu. Namun kesempatan ini tidak akan saya sia-siakan untuk sama-sama berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang bisa dibagi menjadi jariah bagi saya dan juga ini bisa menjadi referensi baru buat adik-adik semuanya ya. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sambil share screen ya, boleh? Oke, sambil share screen agar bisa ditampilkan. Tapi di sini oleh hostnya belum diizinkan. Hostnya siapa ini? Boleh diizinkan? Enggak? Biar bisa share screen. Sebentar, Pak Ustadz. Mangga, silakan. Hostnya tuh Julfahmi Raka ya. Oh, sama Kang Wildan juga ya. Ya, sambil nunggu diizinkan untuk bisa share screen, ya bahwa kita insya Allah akan membahas tentang berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah, yaitu bulan yang pada saat ini adalah bulan berapa coba? Ada yang tahu nggak bulan Zulhijjah? Dalam Hijriah itu bulan keberapa? Bulan ke-9, ke-8, atau ke-10, ke-11, 12? Ada yang tahu Pak? Ayo. Lupa Pak Bulan Ustadz. bulan 12 Zulhijjah. bukan? 12 Iya, bukan? pinter. Bulan ke-12 siapa nih? Yang Rizky ya? Pinter kan. Bulan terakhir ya. Kalau dalam Masehi mah Desembernya gitu. Ya, jadi Zulhijjah itu ternyata adalah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriyah. Nah, ikhwan fillah rahmatullah, nama-nama bulan di apa namanya di bangsa Arab itu sudah ada sejak sebelum Islam ada. Ya, nama bulan mulai dari Muharram, ya Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu sudah ada. Ramadan, Syawal, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah itu sudah ada sejak sebelum Islam ada. Cuma bedanya belum ada penanggalan, ya bukan penanggalan, belum ada sekarang tuh Zulhijjah tahun berapa tuh belum ada. Ya, belum ada Zulhijjah tahun berapa tuh. Jadi yang adanya pokoknya Zulhijjah tahun peristiwanya ya, peristiwa besar yang terjadi di tahun itu apa. Nah, gitu. Itu mereka tahu. Contoh. Misalkan Nabi Muhammad SAW itu lahir di tahun apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Di tahun gajah. Pinter, di tahun gajah. Kenapa kok namanya jadi tahun gajah? Berarti tahun itu ada peristiwa gajah ya. Nah, kenapa coba disebut tahun gajah? Karena ada peristiwa gajah. Peristiwa apa? Coba ada yang tahu nggak? Peristiwa gajah apa? Gajah melahirkan? Atau gajah apa? Gajah titulum di lautan? Atau apa coba? Ada yang tahu? Kenapa disebut dengan tahun gajah? Jawab Ustadz. Iya, mangga. Karena bertepatan dengan lahirnya Nabi kan Ustadz. Tahun Karena gajah. Disebut tahun gajah kenapa? Karena Raja Abraha ya yang membawa untuk menyerang Ka'bah. Jadi ada peristiwa penyerangan Ka'bah ya. Betul. Peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha. Nah, itu maka disebut tahun gajah. Begitu. Jadi pada tahun itu tuh ya, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu lahir, itu beberapa waktu sebelumnya itu ada peristiwa Al-Fil itu ya, ada peristiwa gajah yang nyerang pasukan gajah, pasukannya Abraha yang nyerang Ka'bah. Dan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diserang dengan bantuan burung ababil ya. Oke, baik. Itu mah hanya intermezzo aja ya tentang tahun. Nah, jadi orang-orang Arab udah tahu tentang bulan-bulan itu, nama-nama bulan udah tahu, tapi belum tahu tentang penomoran tahun belum ada. Ya. Jadi tahun tuh hanya disebutin tahun apa aja ya. Macam-macam ya. Nah, baru setelah Islam lahir, lalu Islam itu berhijrah ya. Itu kalau nggak salah tuh ya di tahun pertama ya, tahun pertama setelah Rasulullah meninggal malah itu baru ya ada keinginan untuk membuat penanggalan penomoran tahun ya. Jadi tahun Hijriah itu dimulai dari sejak Rasulullah hijrah, maka disebut tahun Hijriah. Begitu ya. Oke, baik, kita kembali ke pembahasan tentang kisah di bulan Zulhijjah. Oke ya, udah nampak belum? Siap, udah ada Ustaz. Udah ada ya, kelihatan ya. Jadi kisah di bulan Zulhijjah ya. Baik, ada apa sih di bulan Zulhijjah ini, kita akan bahas. Baik, kita lihat di sini apa itu. Nah, sebelum ke Zulhijjah kita pengen tahu dulu apa sih yang disebut dengan Zulhijjah itu apa ya? Karena bisa jadi di antara kita ada yang nggak tahu kenapa disebut Zulhijjah. Jadi Zulhijjah itu adalah bulan ke-12, ya betul tadi ya, bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah, berasal dari kata Zul. Zul itu adalah pemilik, sedangkan Hijjah itu adalah yang menunaikan haji. Pemilik yang menunaikan haji. Jadi Zulhijjah dinamakan karena pada bulan itu umat Islam menunaikan ibadah haji. Oke. Ustadz, kenapa kok Zulhijjah, kan tadi penamaan bulannya sebelum ada Islam. Kenapa udah ada haji emang sebelum ada Islam? Nah ini, apakah sebelum ada Islam sudah ada haji? Ayo, ada yang jawab belum? Ada yang jawab nggak? Apakah sebelum ada Islam sudah ada yang berhaji? Ayo. Ada yang tahu? Hah? Sudah atau belum? Ya, sebelum ada Islam, haji itu sudah ada. Dan di bulannya bulan Zulhijjah. Jadi di bulan Zulhijjah itu sudah ada haji, tetapi syariat hajinya bukan syariat hajinya Islam. Jadi sudah bermacam-macam hajinya, teh macam-macam. Ya, aya nu muter-muter di Ka'bah teh sambil komat kamit maca naon teh, abang jang jawokan dibaca lah. Juga rupinya
Nah, ada yang sambil bakar-bakar, punten-punten. Bahkan ada yang sambil lompatan tebuku si anu gelo bukan namanya. Macam-macam aja. Orang-orang dari berbagai pelosok datang ke kota Mekah untuk katanya berhaji, ya, memanjatkan doa-doa, dan mereka tahu bahwa di situ ada rumah Tuhan. Ada rumah Tuhan yang namanya Ka'bah. Gitu. Apalagi mereka tahu ketika rumah Tuhan itu akan diserang, ternyata Tuhan marah dengan mengirimkan pasukan ababil, burung-burung ababil. Mereka semakin yakin bahwa Tuhan itu ada. Tapi tidak ada nabi di antara mereka yang memberikan apa? Yang memberikan syariat, yang memberikan tata cara ibadah haji yang benar. Gitu. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan dituntun oleh baginda Rasulullah SAW dengan syariat Islamnya. Nih kayak gini nih kalau haji itu ya caranya begini, ada tawafnya, ada sa'inya, ya. Lalu juga ada apanya, ada wukufnya, ya, ada jumrohnya dan sebagainya. Nah begitu, ya. Jadi sudah ada sebelum Islam ada, Dzulhijjah itu sudah ada, ya, gitu. Dan pada saat itu juga bulan Dzulhijjah itu tempat berkumpulnya orang-orang yang akan berhaji. Punten-punten ya. Bahkan orang Kristen sendiri katanya itu berhaji pada saat itu. Kenapa? Karena disinyalir ada patung Bunda Maria. Jadi di Ka'bah itu banyak patung. Pada saat sebelum Islam itu ada, ya sebelum Islam itu bisa futuh Mekah, itu patung-patung di sekitar Ka'bah tuh banyak sekali. Ada patung Lata, Uzza, Manat itu mah udah biasa ya orang-orang Quraisy mah. Tapi ada juga patung yang khas, yaitu patungnya Bunda Maria. Ada di situ juga. Ternyata ada sebagian golongan orang Kristen yang juga berhaji. Begitu. Ya, baik. Nah, kembali lagi ke sini. Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang mempunyai keistimewaan. Terutama di 10 hari pertama. Oleh karena itu, ya sangat sayang bagi kita, bagi umat Islam, untuk melewatkan kesempatan ini. Pernyataan ini didukung oleh salah satu hadis dari Ibnu Abbas, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamil amalu as-salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyami, yakni ayyamal ashri." Ya, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya, Pak Ustadz sekarang udah masuk belum? Sudah masuk hari keberapa ya? Hari kedua atau hari ketiga? Ya, hari kedua kalau nggak salah. Oke, baik ya. Kita lanjut lagi pembahasannya. Apa sih amalan di bulan Dzulhijjah itu? Ada 5 yang penting yang harus dilakukan. Pertama, berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terdapat bulan sunnah, terdapat puasa sunnah, yaitu puasa Arafah. Puasa ini bisa ditunaikan di tanggal 9 Dzulhijjah. Selain itu, kita juga bisa menunaikan puasa Dzulhijjah sebelum tanggal tersebut, yaitu tanggal 1, 2, 3, sampai tanggal 9. Oke, itu yang pertama adalah berpuasa. Yang kedua, berhaji. Nah, di bulan Dzulhijjah adalah bulan haji. Jadi sebaiknya kita menunaikan haji bila mampu. Yang ketiga, sholat Idul Adha. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga kita dianjurkan untuk sholat Idul Adha di tanggal tersebut. Yang keempat, berkurban. Hari Raya Idul Adha identik dengan berkurban. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berkurban bila mampu. Pada tanggal 10 Dzulhijjah hingga 3 hari berikutnya, yaitu hari Tasyrik. Tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ya. Jadi boleh nggak kita berkurban tanggal 10? Iya, itu fadilahnya di situ ya, afdoliyahnya di situ. Boleh nggak kita tanggal besoknya tanggal 11? Boleh. 12 boleh, 13 boleh. Ya. Oleh karena itu biasanya kalangan umat Islam itu kalau di beberapa daerah, terutama di daerah Timur Tengah ya, itu Idul Adha itu lebih ramai ketimbang Idul Fitri. Nah, Ustadz, ramian Idul Adha daripada Idul Fitri. Iya,
Karena kalau Idul Adha mah liburnya 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Itu di beberapa daerah gitu, itu 4 hari. Ya, jadi di Indonesia rumah hiwalnya itu ya, Sawalnya 2 hari. 1 Sawal, 2 Sawal libur. Padahal sebetulnya ya Sawal itu cuma 1 hari, yaitu 1 Sawal aja. Ya, hari raya umat Islam itu hanya 1 Sawal aja. Sementara hari raya Idul Adha itu 4 hari. Ya, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 itu teh masih hari raya. Begitu ya. Oke. Dan di hari raya itu, di hari tasrik kita nggak boleh saum. Hati-hati yuk. Anu punten-punten lagi program diet, saya mah lagi program diet pengen saum. Itu udah gitu pas tanggal 11 teh pas hari Senin misalkan. Oh, saya pak Senin pengen saum padahal hari tasrik nggak boleh. Hari tasrik nggak boleh saum karena itu adalah hari raya ya, diharamkan saum. Oke, berikutnya berzikir, yaitu zikir amalan sehari-hari yang bisa dilaksanakan di bulan Zulhijjah untuk menambah pahala. Baik. Nah, baru di sini kita masuk ke dalam kisah ya, kisah dan keutamaan dalam puasa Zulhijjah, Arafah dan Tarwiyah. Mengutip dari Babel Kemenak Goid ya, dan juga kitab Durrul Nasihin, pada bulan Zulhijjah terhadap banyak keutamaan. Kita lihat dari tanggal 1. Tanggal 1 Zulhijjah. Ternyata tanggal 1 Zulhijjah itu Allah mengampuni Nabi Adam alaihissalam di Arafah. Maka yang berpuasa pada hari itu pun akan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ya, ingat ya tuh ini. Ini dalam kitab Durrul Nasihin. Ya, dalam kitab Durrul Nasihin kita bisa lihat bahwa tanggal 1 Zulhijjah itu Nabi Adam alaihissalam di Arafah diampuni. Setelah apa? Setelah sujud selama berapa tahun? Selama sekitar lebih 32 tahun. Ya. Pernah merasakan sujud seharian belum? Ya. Jangan lama-lama lah ya. Dari maghrib sampai ke isya sujud lah sok. Ya, paling cakat tanya di maghrib ke isya sujud sok. Tong cengkat-cengkat sujud we. Kumaha? Berhenti riut banyak. Ketika duduk langsung leng-lengan. Aduh. Tah Nabi Adam mah 32 tahun sujud teh. Kenapa sujud Ustaz? Karena Nabi Adam merasa bersalah. Ya, merasa bersalah kenapa? Karena setelah dikasih tahu sama Allah ya, wala taqrabu sajarah, jangan mendekati itu pohon. Nabi Adam malah memetik, bukan hanya mendekati, tapi memetik buahnya. Ya, lalu buahnya dimakan sama Siti Hawa. Ada yang tahu buahnya apa? Adia Clovida raise hand. Adia ada apa? Raise hand. Ada yang ingin ditanyakan? Mau menjawab kali Pak Ustadz. Oh, mau menjawab. Iya, boleh jawab apa? Coba. Mau jawab? Perasaan tadi saya nggak nanya apa-apa. Ya, baik. Yang buah. Buah ya? Buah apa ada yang tahu? Pak Ustadz, buah huldi. Buah khuldi ya. Orang-orang banyak yang mengatakan bahwa itu adalah buah khuldi. Padahal sebetulnya itu bukan nama. Khuldi itu bukan nama. Khuldi itu sebutan yang disebutkan oleh setan. Ya, setan itu atau jin itu ya itu menamainya buah khuldi. Khuldi itu apa sih? Dari khalidina atau disebut dengan buah yang kekal. Jadi kata mereka, makan itu buah. Kamu akan kekal. Kamu akan khalidina. Itu adalah buah kekekalan. Buah khaldi. Nah, itu ya. Jadi yang ngomong buah khaldi siapa? Setan. Jadi namanya bukan buah khaldi. Entah namanya apa ya. Nggak ada yang tahu namanya. Tapi si setan ini menyebutkan atau menggelarinya itu buah khaldi. Nah, gitu. Ya. Nabi Adam tobat
lalu sujud berlama-lama sekali sampai 30-an tahun. Dan akhirnya diampuni tanggal 1 Zulhijjah. Baik, tanggal 2. Tanggal 2 ternyata Allah mengabulkan doa Nabi Yunus. Nabi Yunus itu yang mana teh ya? Ternyata Nabi Yunus itu adalah nabi yang pernah dimakan oleh ikan apa? Ikan paus. Nah, namanya kalau dalam Al-Qur'an ikan nun. Ikan nun dalam Al-Qur'an itu ya namanya. Kayak gimana ikan nun itu, Ustadz? Nggak tahu saya juga. Pasti gede ya. Nggak mungkin masa ikan nun itu segede ikan bawal gitu. Ya, mau bisa kateleg gitu ya. Nabi Yunus. Nah, pasti lebih ageng dari Nabi Yunus ya. Bisa jadi sebesar ikan paus, bisa jadi ikan nun itu ya. Maka orang yang berpuasa pada saat itu seperti beribadah dan berpuasa 1 tahun tanpa maksiat. Nah ini ya keutamaannya jadi itu fadilahnya. Jadi Nabi Yunus itu doa untuk apa? Doa minta ampun sama Allah karena meninggalkan siapa? Meninggalkan umatnya. Jadi Nabi Yunus teh namanya punung gitulah, punung. Setelah nggak mau setelah dakwahnya itu nggak diterima sama umatnya, Nabi Yunus teh sudah urang mah langsung kabur lah. Nah, akhirnya meninggalkan umatnya. Padahal itu bukan perintah Allah meninggalkan umatnya tuh. Ketika meninggalkan umatnya, naik perahu bareng dengan orang-orang, perahunya kena badai, akhirnya Nabi Yunus dimakan sama ikan. Ikannya ikan besar namanya ikan nun. Ya, dan di situ Nabi Yunus berdoa mohon ampun sama Allah dan dikeluarkan dari ikan nun itu. Tanggal berapa? 2 Zulhijjah. Berikutnya tanggal 3 Zulhijjah Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, maka orang yang berpuasa pada saat itu pun akan dikabulkan doanya. Ya, nah itu tanggal 3 Zulhijjah. Doa Nabi Zakaria untuk apa? Doa Nabi Zakaria ya, beliau ingin supaya punya anak begitu. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut, berikutnya tanggal 4 Zulhijjah. Tanggal 4 Zulhijjah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Maka orang yang berpuasa pada hari itu akan dihilangkan kesusahannya dan dikumpulkan bersama orang-orang mulia di hari akhirat. Ya, di hari kiamat. Oke. Nabi Isa dilahirkan tanggal berapa? 4 Zulhijjah. Bukan tanggal 25 Desember. Itu mah kelahiran Yesus. Emang Yesus bukan Nabi Isa? Bukan. Ya. Yesus itu bukan Nabi Isa. Yesus itu yang disalib. Ya, Nabi Isa mah nggak disalib. Nabi Isa mah diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Jadi yang disalib itu siapa? Yang disalib itu adalah para pengkhianat. Yaitu pengkhianatnya ya yang dulu pernah ikut sama Nabi Isa tapi dia sendiri nunjukin sama orang-orang Romawi, sama tentara Romawi, itu tuh Isa lagi nyumput di balik di dalam gua gitu. Nah, pas ke dalam gua bareng-bareng, ternyata Allah membuat wajah orang yang tadi nunjukin itu jadi mirip Nabi Isa. Akhirnya dialah yang ditangkap dan disalib. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa. Oke. Nabi Isa mah diangkat oleh Allah dan insya Allah akan diturunkan nanti di akhir zaman. Ya, baik. Dan Nabi Isa lahir bukan tanggal 25 Desember, tapi tanggal 4 Zulhijjah. Tanggal 5 Zulhijjah, Nabi Musa dilahirkan. Jadi 5 Zulhijjah, Nabi Musa dilahirkan. Atau Ustadz berbarengan Nabi Isa sama Nabi Musa. Sehari kemudian Nabi Musa, iya. Tanggalnya aja yang mirip-mirip, tahunnya mah beda ya. Nabi Isa mah Nabi Musa duluan, Nabi Isa nanti belakangan. Tahunnya beda berapa ratus tahun ya. Nah itu, cuma tanggalnya mirip. Nabi Musa dilahirkan dan dimuliakan, ya munajatnya, maka orang yang berpuasa pada hari itu akan terlepas dari sifat munafik dan siksa kubur. Itu fadilahnya. Tanggal 6 Zulhijjah, Allah membukakan pintu kebaikan semua nabi. Maka orang yang berpuasa pada itu akan dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Tanggal 7 Zulhijjah, pintu neraka Jahanam dikunci dan tidak akan dibuka sebelum berakhir tanggal 10. Maka orang yang berpuasa pada saat itu akan terhindar dari 30 pintu kemelaratan dan kesukaran
dan dibukakan 30 pintu kemudahan untuknya. Masya Allah. Ya, nih hati-hati nih tanggal 7 nih ya. Fadilahnya luar biasa nih ya. Tanggal 7 Zulhijjah. Ayo, saum yuk. Oke, tanggal 8. Tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan puasa Tarwiyah. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pembangunan Ka'bah. Nah, ini kisahnya itu tanggal 8. Tanggal 8 ada pembangunan Ka'bah ya kepada Nabi Ibrahim yang telah diselesaikan. Membuat Nabi Ibrahim merenung apakah yang dilakukan akan mendapatkan pahala atau tidak. Oleh karena itu pada tanggal 8 dikenal sebagai Yaumul Tarwiyah, yaitu artinya hari merenung dan berpikir. Di tanggal itu pula Nabi Ibrahim memikirkan tentang mimpinya menyembelih Nabi Ismail. Apakah itu berasal dari Allah atau hanya godaan setan? Ya, oleh karena itu fadilah yang saum pada puasa atau saum tarwiyah itu ya di tanggal 8 Zulhijjah, barang siapa yang menjalankan puasa tarwiyah akan dihapus dosa 1 tahun yang lalu yang telah dilewatinya. Masya Allah. Berikutnya, tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim akhirnya yakin bahwa mimpinya itu adalah perintah dari Allah. Dan Nabi Ismail pun merelakan dirinya untuk, jika itu adalah datang dari Allah, maka pada hari itu adalah disebut dengan hari Arafah. Karena Nabi Ismail hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim, maka dinamakanlah Arafah. Ya. Jadi kalau misalkan adik-adik nanti jalan-jalan, ya ada rezeki umroh misalkan atau haji ke Arafah, adik-adik bakal ngelihat ada sebuah bukit dan di bukit itu ada tempat, ada tugu, di mana tugu itu adalah tugu di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya akan melakukan prosesi penyembelihan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya, jadi ternyata di atas bukit tuh disembelihnya tuh ya. Jadi naik ke bukit. Nah gitu. Perjalanannya tuh lumayan jauh dari bawah ke atasnya tuh ya. Masya Allah. Barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW saat ditanya tentang puasa Arafah, beliau bersabda, dapat menembus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Puasa pada hari Arafah akan menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Riwayat jamaah ahli hadis kecuali Bukhari dan Tirmidzi. Baik, ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, masih ada waktu nggak? Kang Wildan? Sebentar. Ya, masih? Boleh lanjut? Oke, saya lanjut ya. Mengapa ibadah haji dilaksanakan di bulan Zulhijjah? Ini ada hadis dari Husain ibnu Haris Al-Jadali radhiyallahu an. Dia berkata bahwa sesungguhnya Amir atau wali Makkah pernah berkhutbah dan berkata, Rasulullah SAW mengamanatkan kepada kami untuk melaksanakan manasik haji berdasarkan ru'yat. Maka jika kami tidak berhasil meru'yat, tetapi ada 2 saksi yang berhasil meru'yat, maka kami melaksanakan manasik haji berdasarkan kesaksian keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud ya dan Durquni. Baik, ini hadis bahwa ini menjelaskan yang berhak menentukan kapan itu Arafah, yang berhak menentukan kapan wukuf di Arafah dilaksanakan adalah pemerintah atau yang berkuasa atau para penguasa di Mekah, gitu ya. Jadi siapa yang menentukan ibadah wukuf itu? Ya mereka. Artinya kalau kita saum Arafah pun harus sama dengan saum Arafah yang ada di wukuf Arafah, begitu. Harusnya begitu. Ya. Jadi tidak ada kewajiban dari wilayah lain untuk melakukan ru'yat kecuali mengikuti ru'yatnya Amir Makkah. Mengikuti apa yang jadi keputusan penguasa Makkah. Baik, ya ini fotonya Syekh Ali As-Sabuni. Ya, beliau ahli hadis terkenal. Baik, kita lanjut. Berikutnya amalan sunnah Idul Adha. Jangan lupa yang akan Idul Adha ya. Ada 9 amalan sunnah Idul Adha yang dilakukan oleh umat Islam untuk agar menambah pahala dan kebaikan.
Satu, mengumandangkan takbir, melaksanakan mandi besar ya. Jangan lupa mau sholat Idul Adha harus mandi besar dulu ya. Jangan sampai kita kesiangan ya akhirnya tuh mandi aduh bararau. Menggunakan pakaian terbaik ya, menggunakan wangi-wangian, sararengit pokoknya. Tidak makan. Nah ini ya disunahkan tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri mah boleh, malah disunahkan makan kalau Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha disunahkan tidak makan. Makanya Idul Adha itu pelaksanaannya tuh pagi banget ya, jam 5:30 enggak sih. Pokoknya setelah suruh jam 6:15 atau jam 6:30 gitu. Tapi kalau Idul Fitri itu boleh agak siangan. 7:30 boleh Idul Fitri ya. Karena boleh makan sebelumnya. Kenapa? Karena kalau Idul Adha itu kenapa harus lebih pagi? Supaya menyembelih itu lebih pagi. Menyembelihnya bisa lebih pagi ya. Begitu. Berangkat lebih awal, berjalan kaki menuju tempat sholat Idul Adha, melewati jalan yang berbeda saat pulang. Jadi beda pulang dan pergi. Mengajak wanita dan anak-anak ke tempat sholat Idul Adha. Bagaimana yang sedang haid? Yang sedang haid pun silahkan ikut sholat Idul Adha ya. Tapi nggak boleh sholat. Tetapi hanya berada di lapangannya. Dengarkan ceramahnya. Berikutnya tentang kurban ya. Kurban ini tentang apa itu kurban dari kurba mendekatkan diri. Jadi orang yang berkurban itu orang yang sedang mendekatkan diri ya. Lalu juga waktunya kira-kira pagi ya penyembelihannya. Hewan kurban yang disebut dengan udhiyah itu bisa unta, sapi, kambing. Kuda boleh nggak boleh ya. Kalau kerbau boleh nggak? Kerbau itu bisa disamakan dengan sapi, jadi boleh. Kalau hayam boleh nggak? Nggak boleh hayam. Tapi hayam kurban hayam tekenging ya. Kuades murah meriah nggak boleh. Ya unta itu kalau kambing itu sekitar umur 1 sampai 2 tahun ya. Udah pungsal giginya biasanya. Kalau sapi itu antara umur 1 sampai 2 tahun. Kalau unta itu antara umur 2 sampai 5 tahun. Jadi kalau unta lebih tua. Ya sapi itu 2 sampai 2 sampai 4 tahun ya. Sapi. Di atas 2 tahun. Kalau unta itu antara 4 sampai 5 tahun. Ya, baik. Itu kurban. Ya, hukum kurban itu sunnah, tidak wajib ya. Bagi yang mampu silahkan. Ya, dan mampu itu berarti dia mampu dalam punya kelebihan harta. Hati-hati bagi yang punya kelebihan harta tapi tidak berkurban, ya Allah membencinya ya sampai jangan mendekati tempat sholat. Artinya tempat sholat itu apa? Jangan sholat Idul Adha. Temenang sholat Idul Adha. Lamun didinya jelma benghar punya uang banyak tapi tidak berkurban. Ya hati-hati. Keutamaan kurban ya bagi amal yang paling dicintai ya. Man amila banu Adam yaumun nahar wa amalan ahaba ila Allah azza wa jalla min hiraqatil damin. Tidak ada suatu amal soleh anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih kurban. Ya, itu tentang kurban. Oke, bahkan tetesan darahnya juga ketika yang sedang berkurban lihat ya hewannya itu ketika meneteskan darahnya. Lalu harus berdoa mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan ampuni. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hai Fatimah, bangunlah dan saksikanlah kurbanmu. Ketika setiap tetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah engkau lakukan. Masya Allah. Terakhir tentang memperbanyak zikir di bulan Zulhijjah. Ayo banyak zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'udzubillahi minasyaitonir rajim, wazkurusmallahi fi ayyamin ma'lumatin. Dan sesungguhnya mereka menyebutkan nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Ayyam ma'lumah menurut salah satu penafsiran adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang telah ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Bahkan ditambah juga dengan hari-hari tasyrik. Makanya kalau kita sholat berjamaah di masjid ya, di hari-hari tasyrik setelah selesai sholat biasanya imam itu langsung berzikir ya, mengomandoi
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya ya. Itu kenapa? Karena itu dalam rangka berzikir di hari tasyrik. Ya. Dan Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah pernah berkeluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, lalu lantas manusia ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Ya, ini dikeluarkan oleh Bukhari tanpa sanad dan mu'alaq dalam bab keutamaan beramal di hari tasyrik. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah di bulan Zulhijjah dan kita bisa bersama-sama ya untuk mendapatkan pahala di bulan Zulhijjah ini. Ya. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ya Pak Ustadz, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali dari para peserta ada yang ingin bertanya, bisa via kolom chat atau mic, kami persilakan. Maksimal untuk 3 orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada suaranya ya? Ada Kang. Nah, izin bertanya Pak Ustadz, Ya, terkait kurban. Ya. Belakangan saya sering dengar gitu, suka ada yang kurban ini patungan gitu. Kadang ada juga yang dijadikan arisan. Nah, hukumnya ini seperti apa, Pak Ustadz? Ya, izin. Ya, terima kasih. Enggak. Ya, patungan boleh enggak dalam berkurban? Patungannya itu patungan untuk hewan apa dulu? Kalau untuk hewan selain sapi dan unta, ya, atau misalkan kalau itu hewannya adalah hewan kambing, nggak boleh patungan. Kambing itu satu kambing harus satu orang, ya, satu kambing harus satu orang. Tapi kalau untuk sapi atau unta itu boleh lebih dari satu. Misalkan ya, saya patungan sama Kang Diki ini duaan. Beli apa? Beli sapi. Boleh nggak? Boleh. Ya, saya patungan sama Kang Wildan sama Kang Diki tigaan. Beli sapi. Boleh? 1 sapi? Boleh. Ya, maksimal 7. Maksimal 7 orang. Nggak boleh. Ini ada berapa nih? Di sini ada 11 orang. Yuk beli sapi 11 orang. Nggak boleh. Maksimalnya berapa? 7. Ya, maksimal. Tapi boleh 1 orang 1 sapi? Boleh. Boleh 1 orang 1 kambing? Boleh. Boleh 2 orang 1 kambing? Nggak boleh. Saya dengan Kang Wildan gitu. Yuk beli kambing 2-an kita kurban? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, gitu. Jadi itu tergantung hewannya ya. Jadi hewan itu yang boleh patungan itu hanya unta dan sapi. Begitu. Itu pun maksimal 7 orang. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih berarti tidak termasuk kurban. Misalkan di sekolah. Di sekolah misalkan ya, anak-anak sekolah, yuk kita patungan beli beli kambing. Itu tidak terkategori kurban. Nggak terkategori kurban. Ya, itu terkategorinya sedekah. Begitu ya, tidak terkategori kurban. Baik, itu satu tentang patungan. Kalau arisan bagaimana? Nah, kalau arisan ya boleh dilakukan, boleh selama akadnya itu jelas. Selama akadnya itu jelas. Yang nggak boleh itu kalau akadnya nggak jelas dalam arisan tuh ya. Itu akad yang jelas tuh apa? Yaitu yang menyebabkan, yang bisa membuat orang itu kabur dari tempat arisan. Nah, itu yang nggak boleh ya. Ada arisan-arisan yang banyak pesertanya kabur gitu ya. Dia udah dapat sapinya udah dapat tuh dia atau kambingnya udah dapat tuh di hari kurban itu. Udah gitu teh dia tuh mayar deh. Kabur gitu ditagih sama adminnya teh.
Nah, itu yang nggak boleh. Hati-hati tuh untuk arisan juga. Hati-hati ya. Ada baiknya mah kita menabung. Kayak itu yang paling afdol. Kita nabung. Ya, ada 12 bulan kan sebelum bulan Zulhijjah. Ya, kita di bulan Muharram, di awal bulan, di awal tahun ya. Di bulan pertama yaitu bulan Muharram, kita nabung. Berapa sih misalkan ini harga kambing berapa ya anu mejehna misalkan 3,5 juta misalkan ya. Ah, berarti kita nabung sebulan itu 300 ribu. 300 ribu nabung 300 ya. Kali 12 dapatlah 3,6. Nah, kebeli kan? Ya, kebeli sapi satu. Kambing. Kebeli kambing satu. Begitu. Jadi yang baik tuh gitu nabung. Mudah-mudahan terjawab nih Kang Diki. Gitu ya. Benar, Pak Ustadz. Izin Mangga, menambahkan, Mak. Boleh. begini, kalau niatnya patungan, misalnya yang tujuan tadi, apakah yang bisa bisa diniatkan dengan keluarga atau yang dapat pahalanya itu orang yang patungannya aja, Pak Ustadz? Banyak Oke. banyak Ya. yang berkurban itu si fulan dengan keluarga gini, Pak Ustadz, kayak gitu. Oh iya, boleh. Jadi begini, kurban itu ya baiknya ya dalam ada sebuah hadis, saya lupa hadisnya apa ya. Tapi disebutkan bahwa kurban itu sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Jadi baginda Rasulullah SAW itu kalau berkurban itu selalu mengatakan ini adalah dariku dan keluargaku. Dariku dan keluargaku. Kenapa? Karena Allah itu menjamin bahwa pahala orang yang berkurban itu akan diberikan oleh Allah kepada dia dan keluarganya. Dia dan keluarganya. Jadi pahalanya itu gitu. Oke? Jadi gitu. Jadi boleh nggak saya misalkan berkurban pada hari ini adalah kurbannya atas nama saya, besok atas nama istri saya, besoknya lagi atas nama anak saya. Boleh nggak misalkan ya seperti itu? Tiap tahun misalkan saya kurban tahun pertama atas nama saya, tahun kedua atas nama istri saya, tahun ketiga atas nama anak saya. Boleh aja, tapi tetap nanti sama Allah akan diberikan pahalanya itu untuk satu keluarga. Nah, itu. Ya. Jadi kita mah ya mau ganti-ganti nama juga nggak masalah ya, tapi nanti tetap akan diberikan pahalanya itu untuk satu keluarga. Jadi kalau untuk 7 orang bagaimana? Untuk 7 orang, misalnya 7 orang yang berbeda-beda ya. Misalkan di sini saya, Kang Wildan, ya Kang Diki, Kang Rizky, Kang Aji, ya beda-beda kan keluarganya beda-beda tuh ya. Kita kurban sapi, maka insya Allah Allah akan berikan pahala buat saya dan keluarga saya, buat Kang Wildan dengan keluarga Kang Wildan, untuk Kang Diki dengan keluarga Kang Diki, buat Kang Rizky dengan keluarganya, dan juga untuk Kang Aji dan keluarganya. Nah, Masya Allah gitu kan. Allah mah luar biasa ya. Allah mah mau pelit masalah pahala mah gitu ya. Dan ini harusnya kita malu ya. Kita ibadah kan asa di morat-maret gitu ibadah tuh ya. Eh, Sholat asa panggancang nah gitu ya. Wirid panggancang nah gitu. Tapi Allah dalam memberikan pahala ke kita, Masya Allah. Itu memberikan pahalanya itu luar biasa ya. Ya, yang berkorbannya saya, tapi keluarga saya dapat. Nah, bagi Allah kan luar biasa. Nah itu, ya kurang lebih seperti itu, Kang. Jadi Allah akan memberikan pahala untuk keluarganya juga. Masya Allah. Nah, itu. Baik, ada yang ingin dinaikkan lagi? Tambahkan lagi, Bang? Enggak? Enggak, untuk satu orang terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mungkin kalau ada hubungannya lagi sama pertanyaan tadi. Mhm. Yang saya lihat kan kalau misalnya sapi itu atas nama misalnya 7 orang. Mhm. Kalau kambing itu nggak ada, apakah itu ada alasan khusus atau bagaimana ya Pak Ustadz? Itu sih Mhm. yang bikin saya bertanya-tanya gitu. Terima kasih. Oke, kalau sapi bisa 7, kalau kambing 1 orang gitu ya. Ya Pak Kenapa? Ustadz itu kenapa gitu? Kenapa Alasannya bisa? gitu. Oh, alasannya kenapa? Ya. Nah, karena itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Begitu. Jadi kalau kita nanya kenapa itu? Karena itu sudah diatur sama Allah. Kita mah tinggal sami'na wa ata'na. Tinggal mendengarkan, ya Allah saya mendengarkan dan saya taat. Begitu. Dan kenapa?
Karena para sahabat juga kalau udah nanya sama sama Nabi ya Rasul ini wahyu bukan? Kata Rasul wahyu. Udah, para sahabat nggak ada yang bertanya-tanya lagi kunaon kitu kunaon kieu gitu. Ya, contohnya waktu perang Badar. Ketika perang Badar ya Rasulullah punya strategi, gini strateginya ya. Lalu para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah ini wahyu atau bukan? Kata Rasulullah bukan. Maka para sahabat yang lain, kalau bukan wahyu kami boleh nggak ngasih pendapat? Nah, atau kami boleh nggak bertanya, kenapa kok strateginya begitu? Nah, dijelasin sama Rasulullah begini, begini, begini. Maka mereka akhirnya setelah dijelasin mereka ngasih pendapat. Bagaimana kalau begini ya Rasul? Nah, gitu. Jadi umat Islam tuh ketika menghadapi satu ketetapan Allah, maka itu menjadi sami'na wa ata'na ya. Tapi kalau itu bukan ketetapan Allah, masih bisa dimusyawarahkan, boleh dimusyawarahkan. Jadi seperti itu ya. Jadi kita ketika Allah menetapkan kambing itu untuk 1 orang, lalu juga sapi boleh 7 orang, itu adalah ketetapan dari Allah. Kita tinggal sami'na wa ata'na. Kita boleh nggak kita mempelajari kenapanya itu dengan hikmah? Boleh kalau dengan hikmah, ya. Kenapa kalau hikmah itu berarti Allah tidak menjelaskan, tapi kita bisa menduga-duga kemungkinan. Ya, kenapa? Karena sapi itu kan lebih mahal daripada kambing. Jadi kemungkinan itu bisa bisa di patungan kalau sapi karena harganya lebih mahal. Ya, badannya juga lebih besar. Gitu juga dengan unta. Kemungkinan seperti itu kemungkinan. Ya, baik. Gitu Kang Rizky ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz ada titipan pertanyaan dari Mama Aja. Enggak. Jadi apa yang harus dilakukan kalau wanita yang sedang melaksanakan ibadah haji itu belum bertawaf ifadah Pak Ustadz, tapi sudah haid bagaimana? Oh gitu. Ketika dia itu berhaji belum tawaf ifadah karena keburu haid begitu ya? Oke. Nah, kalau seperti itu biasanya dalam ijazah haji itu ada istilahnya dam. Ya, membayar dam, denda begitu. Ya. Jadi itu boleh dibayarkan damnya, dendanya. Supaya apa? Supaya hajinya komplit dengan tawaf ifadahnya begitu. Kurang lebih seperti itu. Teh, bisa disampaikan kepada ibunya ya. Dam itu sebagai denda penebus bahwa itu adalah bukan penebus kesalahan kita, tetapi agar runtutannya, agar rukun-rukun hajinya itu tetap terlaksana, gitu. Begitu? Barangkali? Gimana Teh Adia? Ada yang ditanyakan lagi? Udah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Sami-sami, Mangga. Mangga, Kang Wildan, ada lagi? Kalau ada, Mangga, silakan. Ya, bismillah. Kang Wildan izin bertanya, Kang. Mangga, silakan ngaji. Oh iya, siap Pak. Alhamdulillah. Izin bertanya Pak, ini terkait pengalaman pribadi akan tetapi berhubungan dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, jadi saya pernah diamanahi gitu sebagai misalnya panitia gitu atau petugas yang menyiapkan terkait untuk sholat Id. Nah, ada tugasnya itu istilahnya nyebarin ini kotak amal gitu, kotak amal waktu setelah sholat. Nah, kan setelah sholat itu mendengarkan ceramah ya, khutbah gitu. Yeah. Nah, yang jadi pertanyaannya itu lebih baik men-sharekan dan memantau kotak amalnya atau mendengarkan khutbahnya gitu, karena yang diamanahi kami ya gitu. Kami itu diamanahinya itu harus memantau juga gitu Pak. Jadi ketika kotak amal di-share itu kita harus memantau udah sampai mana dan kita harus ngambil kayak muter gitu.
ke Mhm. lokasi yang udah di-share, misalkan dari ujung ke ujung. Nah, kita Mhm. harus ngambil ke sana. Nah, itu sedangkan waktu yang bersamaan lagi ada khutbah gitu, ceramah. Mhm. Nah, Ya. itu kan seharusnya kita mendengarkan ya Pak gitu. Mhm. Nah, jadi saya tuh bingung gitu sebagai petugas, apakah saya menyalahi terkait aturan agama atau tidak gitu Pak. Seperti Mhm. itu Pak. Terima kasih. Ya, baik ya. Baik. Pertama, bahwa dalam sholat Idul Adha atau Idul Fitri, ya, jangan dipisahkan antara sholat dengan ceramah. Ada tuh Pak Ustadz sama ceramah hungkul. Enggak, ya itu khutbah. Khutbah itu bukan ceramah. Ya, walaupun mirip ya, isinya mirip, tetapi kalau ceramah itu seperti sekarang aja saya ngacapruk we gitu ya. Nggak ada ketentuan-ketentuannya kalau ceramah mah. Ya nggak ada rukun-rukunnya, tapi kalau khutbah itu ada rukun-rukunnya. Seperti khutbah Jumat, itu ada rukun-rukunnya. Pertama harus baca hamdalah, yang kedua harus baca sholawat, berikutnya terus ada rukun-rukunnya. Ya, duduk ketika di antara dua khutbah, itu ada rukun-rukunnya. Penutup khutbah, pembuka khutbah ada. Termasuk juga khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Khutbah itu ada rukun-rukunnya. Karena ada rukun-rukunnya, maka rukun antara khutbah dengan sholat itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Saya suka ngelihat ya kalau pas lagi Idul Fitri, punten-punten ini ya, mudah-mudahan adik-adik tidak melakukan ya. Ketika setelah sholat Idul Fitri kan khutbah tuh, ada pat khutbah teh mending ngaroko langsung. Ngelepus langsung ya. Ngaroko bari ngadengikeun ceramah, ada kan ngadengikeun ceramah mah teu naon bari ngaroko. Tadi khutbah lain ceramah. Ya, bayangkan kalau misalkan kita sholat sambil ngaroko. Coba, emang boleh gitu? Udah kan nggak boleh gitu. Ya, itu teh khutbah teh harus khusyuk dengerin. Bahkan ada salah seorang sahabat ketika Nabi sedang khutbah, dia ngoprek pasir. Tapi dengan ngoprek pasir dicarekan ku Rasul. Padahal ngoprek pasir. Nah, ngoprek pasir ya kan kalau di masjid di apa di Arab mah ya waktu pada zaman Rasul mah gaya karpet di handap nanti kan ya pasir aja gimana. Dia gitu ngoprek pasir dicarekan. Kenapa? Karena kamu tidak disebutnya kamu tadi ya batal sholatnya. Loh, saya tadi sholat, tapi tadi ketika kamu mendengarkan khutbah kamu ngoprek pasir. Komo nu ngaroko coba. Ya, ngaroko, makan permen itu, ngopi. Coba ya, kebayang itu kernaun itu kan Idul Idul Fitri ya kan udah boleh makan gitu. Jadi sambil dengerin teh sambil bukan anu ibu-ibu punten-punten anu mekel gitu. Mekel naon risoles. Keur makan keur khutbah teh bari gagayeman we risoles gitu. Tekenging ya. Itu teh khutbah sanes ceramah. Ceramah ayeuna mah ya sambil dengerin saya gitu ya. Sekarang kan lagi ceramah sambil ngaroko sambil minum kopi mah nggak wae gitu ya. Daya mah ceramah. Tapi kalau khutbah nggak boleh. Kalau khutbah nggak boleh. Nah, oke, kembali ke pertanyaannya Kang Aji tadi ya. Jadi bagaimana kalau misalkan ada orang yang sedang khutbah, lalu ada petugas yang menyebarin kenceleng. Nah, itu kita lihat ada dua sisi. Sisi pertama adalah sisi bahwa satu dia eh, secara khutbah salah. Dia nggak boleh melakukan itu ya secara khutbah. Jadi dia berarti tidak mendengarkan khutbah. Kenapa? Karena dia bertugas untuk menyebarkan kenceleng. Baiknya bagaimana? Baiknya jangan sampai nggak usah pakai nggak usah ada orang yang eh, langsung ke barisan, ya itu bagusnya seperti itu. Jadi diminimalisir untuk masuk ke barisan atau masuk ke saf. Karena pernah saya lihat di suatu tempat ya, ketika sholat Idul Adha, Idul Fitri waktu itu eh, ada petugas yang dia itu ngidernya teh langsung itu apa dia masuk ke barisan, masuk ke saf, si kencengnya dibawa sama dia. Nah, ada yang begitu, dan itu kurang baik kalau gitu. Tapi bagaimana dengan yang mengawas? Ya dia tidak masuk ke barisan, tidak masuk ke saf, tapi dia mengawas dari pinggir-pinggir saf.
Boleh nggak kalau kayak begitu? Nah ini ya. Satu, secara khutbah dia sudah nggak masuk rukunnya. Tetapi yang kedua, dia ada amal soleh yang lain. Apa amal soleh yang lain? Dia adalah petugas yang petugasnya itu punya tugas untuk mengamankan canceling. Nah, jadi dia punya amal soleh yang lain. Ya, punya amal soleh yang lain yaitu apa? Mengamankan canceling. Jadi, kalau dia mengamankan canceling, ya, kalau menurut saya silahkan saja, boleh-boleh saja ya, karena dia pahalanya itu bukan pahala dalam artian mendengarkan khutbah, tapi pahala dalam rangka mengamankan untuk kenyamanan jamaah, ya, sebagai pengamanan jamaah. Antum bisa lihat ya, itu sholat id itu kan sunnah ya, sunnah muakkadah. Bagaimana dengan sholat wajib? Antum bisa lihat. Bagaimana kalau di Ka'bah? Kalau di Ka'bah kita sholat, itu ada surtoh, ada askar. Yang pakaiannya coklat-coklat itu askar. Itu nggak sholat bareng dengan kita. Mereka mah ngadeg we, narang tungwe gitu. Di depan Ka'bah. Tuh gitu sholat, ente naon. Dosa tuh mereka. Ente. Mereka nggak susah. Tapi mereka punya pahala lain. Apa pahala mereka? Mengamankan. Ya, mengamankan. Supaya apa? Supaya jamaah itu nyaman. Ya, kenapa? Karena banyak kejadian ada orang jahat ikutan sholat, ya, udah gitu pas udah selesai atau sebelum selesai sholat, pas lagi sholat, si jamaah penjahat ya melakukan kejahatan. Nah, maka diperlukan adanya surtoh, pengaman, begitu. Jadi dia nggak dapat pahala sholat wajib, nggak dapat, tapi dia dapat pahala apa? Mengamankan jamaah. Begitu Kang Aji, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Kang Ji. Alhamdulillah sangat bisa dipahami Pak. Alhamdulillah. Jazakallah khair Pak. Terima kasih. Pak ya, amin. Mangga Kang Yudan, masih ada? Baik, dari Akang Teteh, apakah masih ada atau sudah? Ustaz, boleh izin ini matikan layar saya lagi. Baik, kalau udah gak ada yang mau nanya lagi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga menjadikan ilmu bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan dari kajian ini. Izin Pak Ustadz. Jadi kesimpulannya itu, apakah itu Zulhijjah? Zulhijjah yaitu bulan ke-12 dalam penanggalan Hijriyah. Berasal dari kata Zul yang artinya pemilik dan Hijjah yang artinya menunaikan haji. Yang menjadi Zulhijjah yaitu pemilik yang menunaikan haji. Sebelum Islam ada, haji juga telah ada, namun berbeda dengan sekarang, yang mana dulu mereka melaksanakan haji karena peristiwa serangan pasukan Abraha, dan mereka berpikir Tuhan marah kepada Abraha dan mengirim pasukan burung ababil untuk meratakan pasukan Abraha. Selanjutnya, amalan di bulan Zulhijjah, yang pertama itu berpuasa, kedua berhaji, ketiga sholat Idul Adha, keempat berkurban, dan terakhir berzikir. Selanjutnya, kisah puasa Zulhijjah atau Arafah dan Tarwiyah. Yang pertama, tanggal 1 Zulhijjah, Nabi Adam alaihissalam bersujud di Arafah dan diampuni dosa-dosanya selama 32 tahun. Yang kedua, tanggal 2 Zulhijjah, Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam saat berada dalam perut ikan. Dan pada tanggal tersebut, ketika orang berpuasa, seperti berpuasa 1 tahun tanpa maksiat. Pada tanggal 3 Zulhijjah, Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria, yang mana menginginkan punya anak. Yang
Tanggal keempat Dzulhijjah, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Tanggal 5 Dzulhijjah, Nabi Musa dilahirkan. Dan tanggal 6 Dzulhijjah, Allah membukakan pintu kebaikan semua nabi, maka akan ditutup atau dikunci, tidak akan dibuka. Mohon maaf. Tanggal 7 Dzulhijjah, neraka akan ditutup atau dikunci, tidak akan dibuka sebelum berakhir pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah, Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Dan yang terakhir, pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim, yang mana pada saat kejadian tersebut Nabi Ismail Allah ganti dengan domba. Baik, sekian rangkuman yang telah saya rangkum, mungkin kepanjangan. Kang Wildan, punten. Ada yang saya koreksi ya tadi teh. Oh iya, Kang. Untuk sujudnya Nabi Adam itu 300 tahun ya, bukan 30 tahun. Ya, 300 tahun Nabi Adam itu sujud minta maaf sama Allah. Ya, saya salah ya. Oh iya ya. Ya. Nabi Adam alaihissalam bersujud selama 300 tahun. 300 tahun. Allah Subhanahu wa taala. Turun Pak Ustaz. Alhamdulillah, rangkaian acara telah selesai, namun izinkan saya untuk menyampaikan informasi berikut. Kajian pada kali ini telah kami atau panitia record dan akan diupload di channel YouTube aja. Dan untuk teman-teman semua, agar tidak ketinggalan informasi kajian selanjutnya, jangan lupa di-follow Instagram dari Ashabul Jannah, yaitu @_ashabuljannah. Izin ya Pak Ustadz, hasil kajian hari ini kita record untuk di-upload di YouTube aja. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Alangkah baiknya kita tutup acara kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Dan ditutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf Pak Ustadz, tadi komputer saya malah mati. Enggak, saya pamit ya. Oh iya Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum. Atur nuhun Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Infinix Smart 5. PS dilanjut ini enggak? Apa? Masih di record sama Kang Julna. Evaluasi. Aduh, punten Kang, banyak salah tadi. Aduh. Kang ada lagi, kalau enggak saya mau ada keperluan. Izin live ya Kang. Assalamualaikum.